Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Saudaraku pencinta Al-Quran, pada kesempatan ini kita akan belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita pada surah Al-Baqarah, mulai daripada ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Sebelum kita mulai, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum berlangganan dengan channel kami. Baiklah, kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Nah, innalladzi ini dibaca gunnah, didengungkan. Innalladzi, pada kata ladzi ini mad asli dipanjangkan 2 harokat, dan yang perlu diingat adalah ini huruf zal bukan huruf za, ya. Jadi zal ini makhrajnya ada pada ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, dan dia tidak mempunyai sifat shafir, jadi dia tidak berdesis. Jangan sampai kita membaca innalazi, lazi itu berubah daripada makhraj zal kepada makhraj zai. Jadi ini letakkan ujung lidah pada ujung gigi seri atas, jangan sampai salah, karena berbeda huruf ataupun berbeda bacaan maka maknanya juga akan bergeser. Kemudian pada kata kafaru ini mad asli ataupun mad tabi'i, panjangnya 2 harakat, sedangkan alif ini adalah alif farqiyah untuk membedakan antara waw pada kalimat fi'il, waw jamak ataupun bukan. Sawaun mad asli bertemu dengan hamzah di dalam satu kata ataupun di dalam satu kalimat, maka ini disebut mad wajib muttasil, panjangnya yaitu 5 harokat, ya. Tanwin bertemu dengan ain, ini hukum bacaannya izhar, jadi cukup jelas dibaca tanwinnya, jangan didengungkan kemudian langsung kepada huruf ain. Saya ulang, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, kemudian mim mati bertemu dengan hamzah, ini hukum bacaannya izhar syafawi, jangan sampai didengungkan. A'anzartahum, nun mati bertemu dengan zal, hukum bacaannya ikhfa, ya, hukum bacaannya ikhfa. Arti daripada ikhfa adalah menyembunyikan, yaitu menyembunyikan suara nun mati ke dalam huruf zal, sehingga bunyi nun mati ini menjadi samar-samar. A'anzartahum, jadi jangan sampai aan itu belum ikhfa. Yang benar a'anzartahum, a'anzar ini zal, saya ingatkan sekali lagi, jangan a'anzar tapi a'anzartahum, a'anzartahum. Mim mati bertemu dengan hamzah ataupun dengan alif, maka ini juga izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan lam juga izhar syafawi, jangan sampai ada dengung. Mim mati bertemu dengan ta juga izhar syafawi. Saya ulangi, a'anzartahum am lam tunzirhum, nun mati bertemu dengan zal, hukum misalnya ikhfa, yaitu disamarkan bunyi nun ke dalam zal kemudian didengungkan. Am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, pada ayat yang ke-6 nih yang perlu ataupun yang sangat perlu kita waspadai, jangan sampai ada dengung pada izhar syafawi. Mim mati, mim mati, mim mati, mim mati, dan mim mati. Ada 5 mim mati pada
ayat yang ke-6 daripada surah Al-Baqarah ini. Jadi jangan sampai didengungkan ya. Saya ulangi sekali lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita masuk ayat selanjutnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallah, lafaz jelas dibaca tafkhim, dibaca tebal karena di belakangnya baris fathah. Ala ini apabila ada harkat, nah, harkat fathah yang berdiri maka ini mad asli, panjangnya 2 harkat sama seperti pada lafaz jalalah ya. Ini ada harkat fathah yang berdiri, ala harkat fathah yang berdiri, maka ini disebut dengan mad asli, panjangnya 2 harkat. Qulubihim, waw mati di belakang baris dhammah, mad asli, panjangnya 2 harkat. Kemudian mim mati bertemu dengan waw, ini izhar syafawi dan dituntut sangat mengizharkan daripada izhar syafawi yang lainnya. Jadi mim bertemu dengan waw ini sangat-sangat dituntut izharkan. Jangan sampai alaihi ya, yang benar ala qulubihim, jangan sampai bihim, tapi bihim, jelas dibaca mimnya kemudian tanpa dengung masuk kepada waw. Ala qulubihim wa ala sam'ihim, mad asli panjang 2 harakat, mim mati bertemu dengan ain, izhar syafawi ya, ini diingat. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Ala, wa ala, mad asli ini ada harkat fathah yang berdiri, mad asli bertemu dengan hamzah di dalam lain kalimat, maka ini disebut mad jaiz munfasil. Panjangnya bisa 2 harkat paling pendek dan bisa 4 ataupun 5 harkat ya, 2, 4 ataupun 5 harkat. Ingat, mad jaiz munfasil adalah mad asli bertemu dengan hamzah di dalam lain kalimat. Jadi pada kalimat yang berbeda antara hamzah dan mad asli ini berbeda kalimat ataupun berbeda kata. Sedangkan mad wajib muttasil seperti pada sawaun, mad asli bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Yang membedakan dengan mad jaiz mufasil dan mad wajib muttasil adalah kalau mad wajib muttasil bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, kalau mad jaiz mufasil bertemu dengan hamzah di dalam lain kalimat. Dan abusa ini ba, huruf ba yang sukun maka dibaca qalqalah. Jadi ada pantulannya sedikit ya, disebut dengan qalqalah sughra. Absarihim, sa huruf isti'la, suara kita terlebih dulu memantul ke langit-langit disertai dengan mengangkat pangkal lidah. Absarihim, mim mati bertemu dengan ghain, maka hukum bacaannya izhar syafawi. Ini mad asli izhar syafawi, mad asli kemudian tanwin bertemu dengan waw, hukum bacaannya idgham ma'a gunnah ya. Jadi ini didengungkan, ghisyawatun walahum azabun azim. Azab ini mad asli izhar syafawi, mad asli. Alim ini disebut dengan mad arid disukun. Definisi daripada mad arid disukun adalah huruf mad ataupun mad asli ataupun mad tabi'i yang jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Nah, kita wakafkan di sini, sedangkan pada mim, di belakang mim ada mad asli. Nah, setelah mad asli ada huruf yang diwakafkan. Ini disebut dengan mad arid disukun. Panjang mad arid disukun dari 2 hingga 6 harkat. Jadi boleh 2 harkat, 4 harkat dan 6 harkat ya. Baiklah, kita ulang sekali lagi ayat yang ke-7.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Kemudian ayat yang ke-8, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, pada kata wa minan nas, alif lam bertemu dengan nun, maka ini disebut dengan alif lam syamsiyah. Tanda alif lam syamsiyah pada huruf di depannya bertasydid. Nun ini adalah salah satu huruf yang mempunyai sifat dengung, mempunyai sifat gunnah, maka ini dibaca dengan idgham ma'a gunnah. Ya, alif lam syamsiyah bertemu dengan nun, maka dibaca idgham. Karena nun ini huruf yang bersifat gunnah, maka dibaca idgham beserta gunnah. Wa minan nasi man yaqulu amanna, man yaqulu, nun bertemu dengan ya, hukum bacaannya idgham ma'a gunnah, yaitu diidghamkan suara nun ke dalam ya beserta didengungkan. May yaqulu amanna, kemudian nun yang bertasydid juga dibaca gunnah, ya. Jadi ini didengungkan dan ini didengungkan. May yaqulu amanna billah, a, ya, ini a ini disebut dengan mad badal. Kenapa mad badal? Sebenarnya ini ada dua hamzah, a manna, karena hamzah ini diganti menjadi alif, kemudian alif ini diganti dengan harkat yang berdiri. Jadi di sini jangan sampai terkecoh, ya. Ini bukan mad asli tapi mad badal. Mad badal adalah huruf hamzah yang diganti menjadi alif kemudian menjadi mad asli, ya. Kemudian dia bentuknya seperti mad asli, padahal di sini ada hamzah pada dasarnya. Jadi kita tahu kita bisa membedakan antara mad asli dan mad badal, yaitu kita harus tahu dulu bentuk kalimat dasarnya, ya. Ini kalau dibilang mad asli juga nggak salah karena panjangnya dua harkat, tapi yang benar, ya, pada dasarnya ini adalah mad badal. Kemudian ini didengungkan, ini mad asli panjangnya dua harkat. Billahi ini karena lafaz jalalah di belakangnya baris kasrah, maka dibaca tarqiq ataupun dibaca tipis. Billah, jangan billah tapi billah, mad asli panjang dua harkat. Wa bil yaumi, alif lam bertemu dengan ya, ini disebut dengan alif lam qamariyah, dibacanya ilhar, jelas, ya. Tandanya adalah tidak ada tasydid pada huruf depan lam dan ada tanda sukun pada di atas lamnya. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, yaumil, alif lam bertemu dengan hamzah ataupun bertemu dengan alif yang berharkat, maka ini alif lam qamariyah dibaca ilhar. Ini mad asli panjangnya dua harkat. Mad asli juga panjangnya dua harkat, yaitu ada alif di belakang baris fathah. Mim mati bertemu dengan ba, hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, kenapa disebut ikhfa? Karena kita menyamarkan bunyi mim mati ke dalam ba, yaitu menyembunyikan bunyi mim mati ke dalam ba sehingga bunyi mim mati ini agak samar, ataupun bunyi mim mati ini disamarkan suaranya. Kenapa disebut syafawi? Syafawi karena makhraj mim ada pada bibir. Arti syafawi adalah bibir. Jadi disebut dengan ikhfa syafawi, yaitu disembunyikan suara mim ke dalam ba dan makhraj mim ada pada bibir. Kita ulangi.
wa ma hum bimu'minin. Kita lanjut kepada ayat yang ke-9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'u alif harakat fathah yang berdiri ini pada dasarnya adalah ada alifnya di depan, tapi diganti untuk penulisannya menjadi harakat fathah yang berdiri. Ini disebut dengan mad asli. Ini juga mad asli, waw mati di belakangnya baris dhammah, panjangnya 2 harakat. Ini mad asli, panjangnya 2 harakat. Jadi diperhatikan di mana yang harus kita panjangkan. Walladzina ini mad asli, panjangnya 2 harakat. Amanu mad badal, mad sama seperti pada amanna. Ya, kalau tidak tahu kita bilang mad asli juga tidak apa-apa, karena ini susah membedakan antara mad badal dan mad asli, kecuali orang-orang yang telah tahu dasar-dasar kata di dalam bahasa Arab. Ini amanu panjangnya 2 harakat juga ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma panjangnya 2 harakat, yakhda'un panjangnya 2 harakat, illa ini harakat fathah, di depannya ada alif, mad asli, kemudian bertemu dengan hamzah di dalam lain kata. Jadi apabila ada mad bertemu dengan hamzah di dalam lain kata, ini disebut dengan mad jaiz munfasil, panjangnya 2 ataupun 4 ataupun 5 harakat. Nun mati bertemu dengan fa, hukum bacaannya ikhfa ya. Jadi disembunyikan suara nun ke dalam fa dan bunyi nun terdengar samar. Mim mati bertemu dengan waw, hukum bacaannya ilhar syafawi, sangat dituntut ilharkan ya, jangan sampai kita dengung. Nah, kemudian ma mad asli panjangnya 2 harakat. Kemudian huruf waw mati di belakangnya baris dhammah mad asli, kemudian kita wakafkan pada nun, ini disebut dengan mad arid lisukun, panjangnya boleh 2 hingga 6 harakat ya. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Saya ulangi dari awal ayat yang ke-9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi ini mad asli ya, karena ada ya mati di belakangnya baris kasrah. Qulubihim waw mati di belakangnya baris dhammah, juga mad asli panjangnya 2 harakat. Mim mati bertemu dengan mim, hukum bacanya idgham mimi, jadi dibaca dengung. Kemudian tanwin bertemu dengan fa, hukum bacaannya ikhfa, yaitu disembunyikan suara tanwin ataupun baris 2 ini ke dalam huruf fa, maka akan terdengar suara tanwinnya samar-samar. Dan ini mad asli karena alif di belakangnya baris fathah. Humullah dibaca tebal karena lafaz jalalah di belakangnya baris dhammah. Kemudian pada lafaz jalalah seperti biasa, seperti di belakang tadi, yaitu mad asli marada. Nah, pada kata marada ini disebut dengan mad iwad, yaitu tanwin ketika kita wakaf diganti menjadi
alif. Nah, ini ketika wakaf diganti menjadi alif, maka panjangnya 2 harokat. Marad, maradha, maradha. Jadi ini disebut dengan man iwad. Man iwad artinya iwad di dalam bahasa Arab adalah ganti, yaitu digantikan tanwin ketika wakaf menjadi alif. Pada potongan terakhir ayat ke-10, walahum azabun, mim mati bertemu dengan ain, hukum bacaannya ilhar. Kemudian alif di belakangnya baris fathah, hukum bacaannya mad asli, panjangnya 2 harokat. Tanwin bertemu dengan alif ataupun bertemu dengan hamzah, maka hukum bacaannya ilhar, jangan sampai didengungkan ya. Ilhar artinya jelas, maksudnya jelas bunyi tanwinnya. Alim pada ya, ya mati belakangnya baris kasrah, mad asli, panjangnya 2 harokat. Kemudian tanwin bertemu dengan ba, hukum bacaannya iqlab. Ini tanwin bertemu dengan ba, hukum bacaannya iqlab. Yaitu arti iqlab adalah membalikkan, yaitu membalikkan tanwin, suara tanwin menjadi bunyi mim. Maka tanwin ini tidak terbaca lagi tanwin, tetapi seolah-olah ada mim mati. Saya ulangi, walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Nah, ini dibaca iqlab, yaitu dibaca menjadi bunyi mim. Alimum seolah-olah ada mim matinya dan disertai dengan dengung. Alimum bima. Nah, ma mad asli panjangnya 2 harokat. Kemudian ka panjangnya 2 harokat. Nu juga panjangnya 2 harokat. Yakdzibun panjangnya boleh 2 ataupun 4 ataupun 6 harokat, karena pada bun adalah mad arid lisukun. Baiklah, kita mulai kembali baca dari ayat ke-6 hingga ayat yang ke-10. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Shadaqallahul azim. Cukup sekian. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.